Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Naldi, NIM 17133031. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah statistika yang berjudul distribusi probabilitas normal. Sesuai dengan yang diinstruksikan Bapak, yaitu membuat video materi bab 9. Baiklah, langsung saja kita bahas materi bab 9. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, edisi 3, buku 1, Suhardi Purwanto. Itu bab 9 tentang distribusi probabilitas normal. Outline-nya: konsep dasar, distribusi probabilitas disket, distribusi normal, dan teori keputusan. Kita bahas pertama, distribusi normal. Pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Karakteristik distribusi kurva normal. Ini bisa kita besar lagi biar lebih jelas nih. Kurva normal berbentuk simetris, masing-masing identik. Ujung kiri ekor, ujung kanan ekor. Kurva memanjang hingga satu. Kurva berbentuk genta, U sama dengan MD sama dengan MO. Kurva berbentuk simetris. Kurva normal berbentuk asimptotis. Kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan U. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1, 2 setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. 1/2 atau setengah. Definisi kurva normal. Bila X suatu pembaca normal dengan nilai tengah U dan standar deviasi O, maka persamaan kurva normalnya adalah Nx U 0 sama dengan 1 per pangkat 2 E min setengah X kurang U O 2. Untuk kurva memanjang hingga lebih kecil dari X, lebih kecil dari dimana dengan 3,14129 dan E nya 2,71828. Dan jenis-jenis distribusi normal. Jenis-jenis distribusi normal. Jika kita lihat kurvanya, distribusi kurva normal dengan U sama dengan O berbeda. Lepkurtik, mesolurtik, ini terakhir lakurtik. Dan distribusi kurva normal dengan U berbeda dan O sama. Bisa kita lihat di sini kurvanya. Distribusi kurva normal dengan U dan 0 berbeda. Dan 0 berbeda. Asuransi 0,06, 0,31. Dan transformasi dari nilai X ke Z, di mana nilai Z sama dengan X kurang U per O. Dan transformasi dari X ke Z. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal standar. Transformasi dari X ke Z. Contoh
Sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham LQ45 pada 2013, harga saham ke-20 perusahaan tersebut kisar antara 1030 sampai dengan 6500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3214 sampai 5005 per lembar? Ketahui ini sama dengan 314 sebagai rata-rata hitung dan standar deviasi 1610. Jawab, diketahui nilai U nya sama dengan 3211 dan O nya 1610, maka Z X kurang U per O sesuai rumus X nya 3214 kurang 3214 per 1610, 0,0 per 1 0 per 1,610 5005 kurang 3311 per 1610, 1,05, hasilnya 1,05. Luas di bawah kurva normal. Luas antara Z kurung 1 lebih besar dari Z lebih besar dari 1 sebesar 8,26% dari jumlah data. Dan berapa luas antara Z antara 0 dan sampai Z dengan 0,76 atau biasa ditulis dengan P buka kurung 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,76 itu kurung. Dapat dicari di tabel luas di bawah kurva normal, nilainya dihasilkan 0,276. Selanjutnya penerapan distribusi probabilitas normal standar. Penerapan kurva normal, contoh soal. PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Ini berat mangga mengikuti distribusi normal. Berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Besar. Nah, di sini standar deviasi 50 gram. Buah mangga mutu B adalah 350 gram. Itu. Penerapan kurva normal. Jawabannya transformasi ke nilai Z PX lebih besar dari 250 titik koma PX sama dengan 250 sama dengan kurung 250 kurang 250 per 50 dengan N2. Kemudian lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. B Z lebih besar dari Z lebih kecil dari N2 dengan 0,477. Terus sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5, oleh sebab itu nilai tengah yang dihasil menjadi 0,5 kurang 0,477 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 90 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Penerapan kurva normal, contoh soal. PT World Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup dengan 900 jam. Dan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi PT World Electric mengetahui probabilitas kemungkinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Jawabnya P 400 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1000. Itu nilai Z. Z1 Z1 dengan kurang 400 kurang 100 50 sama dengan min 2. Z2 1000 kurang 900 dan 50 dengan 2. Jadi P kurang 400 lebih kecil dari X lebih dari 1000
dengan 0,47, sehingga luas daerah yang dihasilkan adalah 0,472 tambah 0,4772 dapatlah 0,954. Jadi ini masukkan dapatlah 0,954. Jadi 95,4% produksi berada pada kisaran 800.000 jam. Jadi jika PT Urat Elektrik mengklaim bahwa lampu bolamnya menyala 8.900 jam mempunyai probabilitas besar benar 95,4%, dan sisanya 45% harus bersiapkan untuk garansi. Buah durian di kebun Montong Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Apakah nilai Z? Apakah ada buah durian yang mempunyai berat 80 kg dan 5 kg? Jawabnya Z dengan X. Z untuk 8,5 dengan rumus 8,5 kurang 5 per 1,5 adalah 2,3. Z nya untuk 2,5 kurang 5 2,5 nih 2,5 kurang 5 rata per 1,5 standar deviasi min 1,67. Kemudian PT Pura Prima merupakan perusahaan reksadana di Jakarta. Yang tersebut mengelola dana masyarakat mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dari deposito. Pada tahun 2006, PT Gapura Prima secara rata-rata mampu memberikan hasil investasi sebesar 20% dengan standar deviasi 5%. Berapa peluang perusahaan tersebut memberikan hasil investasi di bawah 5%, di atas 10%, dan antara 15% kurang 30%. Saya letak nomor 1. Berapa persen buah durian mempunyai berat di atas 1 kg, di bawah 1 kg, dan sampai 25 kg. Jawab Px besar dari 8,5 sama dengan P, Z besar dari 2,3 sama dengan 0,5 kurang 0,4901 sama dengan 0,0099. Px lebih kecil dari 2,5 sama dengan PZ lebih kecil dari min 167 sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. P kurang 2,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8,5 sama dengan P min 7 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,3 sama dengan 0,4525 tambah 0,4901 dapat hasilnya 0,9426. Selanjutnya peningkatan normal terhadap binomial. Bila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besar nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Maka menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Kita lihat di sini. Besar. Lebih jelas. Gambarnya sih bagus. Yang ini abu-abu n 1, ini lebih gelap sama dengan 5, yang hitam sama dengan 30, 1, 5, 30. Kemudian dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah dengan NP dan standar deviasi akar dari NPQ, maka nilai Z distribusi normal adalah Z sama dengan X kurang NP per akar dari NPQ, di mana N dan nilai P mendekati 0,5. Selanjutnya kita bahas menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi.
probabilitas. Bukan ngurus SL nih, dan juga gitu kan. Ngurus SL dan dari start pilih ngurus SL dan masukkan data X dan 0 masing-masing pada B2, C2 dan D2. Tentukan nilai Z, letakkan kursor pada sel E2 dan tulis formula standardized B atau B2, C2, D2, kemudian tekan enter. Letakkan kursor E3 dan klik icon fx atau klik icon insert. Dan pilih fx function dan pilih statistical pada function. Kategori dan pilih norm dis pada function name, lalu tekan OK. Seperti ini. Anda akan menemui kotak dialog seperti berikut: normal dis Z, nilai Z, hasil data dalam ini, kumulatif, letakkan kursor pada sel E2, masukkan K2. Masukkan nilai Z atau taruh kursor pada sel yang pada nilai Z, dan pada kumulatif true hasilnya akan menjadi besar 0,53 yang kemudian dikurangi 0,5 sehingga diperoleh luas di bawah kurva 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,05 sebesar 0,3531. Seperti ini. Cara gambar jadi kurang jelas ya tulisannya. Mana yang kurang jelas? Itulah. Ini kepilih yang ini seperti tunjuk itu. Astaga. Dan pada motif terus ya kemudian. Ini dipilih. Nah, seperti ini. Kita masukkan saja rumusnya. Pertama kan start di base. Seperti yang telah di ini tekan DZ formula start di base di 2 C2 kemudian tekan enter. Yes, kemudian tekan enter. Itu juga akan muncul hasil. Dan selanjutnya rumus yang kedua, norm dis pada fungsi name, lalu tekan OK seperti ini. Masukkan rumusnya norm dis kurung E2 cu kurung. Kemudian kita masukkan ini, kita tekan OK. Sampai disitulah penjelasan dari saya tentang materi bab 9 ini, itu tentang distribusi probabilitas normal. Mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman yang nonton ataupun penonton sekalian, dan terutama berguna bagi saya sendiri dan bisa saya terapkan kan. Saya juga masih dalam proses belajar dan ingin jadi lebih baik, dan mungkin ini tugas terakhir yang diberikan Bapak sebelum ke UAS. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak.
yang telah memberikan materi. Kemudian bila ada salah kata mohon maafkan. Saya juga masih dalam proses belajar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.